Hai guys, kita dari Wah, tak kira samaan. Oh, tim. Hai guys, kita dari Tim Nul. Perkenalkan, saya Elizabeth Angelina dari jurusan Desain Mode. Perkenalkan, nama aku Gede Sumantara dari jurusan Desain Interior. Hai semuanya, aku Jasinta Pilasi Putri Aryadi dari program Studi Desain Komunikasi Visual. Dan aku Anggita Okta Pramesti dari Desain Mode. Oke, sebagai juara 1 KMI Expo kemarin, gimana nih perasaan kalian setelah mengalahkan kurang lebih 400 tim yang berasal dari perguruan tinggi se-Indonesia? Pastinya nggak nyangka juga ya. Pasti seneng banget juga pastinya, apalagi ngalahin segitu banyaknya kampus-kampus di seluruh Indonesia. Kita juga pastinya bangga banget bisa bawa nama Institut Desain dan Bisnis Bali ke kancah nasional. Terima kasih untuk Kak Ines. Enggak bim-bim. Mungkin sekarang masih ada teman-teman yang belum tahu apa itu nol. Mungkin bisa diceritain dulu ya apa itu nol. Oke, jadi sebenarnya Nul itu merupakan brand upcycled lokal yang mengolah produk sampah plastik dan kain perca menjadi dompet dan juga tas. Jadi ada bermacam-macam nih, ada card holder, ada tote bag, ada bucket bag, dan segala macamnya pokoknya. Kita punya banyak banget kreasi. Apa yang menjadi inspirasi utama diciptakannya nol? Inspirasi utamanya, jadi kita ini sangat peka ya terhadap limbah yang terdapat di lingkungan sekitar, apalagi limbah kantong plastik. Dan juga kebetulan saya dan Anggita dari jurusan Desain Mode itu juga menciptakan limbah nih Kak, limbah kain perca. Jadi bagaimana sih solusinya untuk mengurangi limbah tersebut? Jadi terciptalah Nul untuk mengurangi limbah-limbah tersebut. Oke, bisa dijelaskan secara singkat mengenai proses kalian dari awal adanya nul ini sampai akhir sekarang? Kalau dari awal kita awal dari terbentuknya Inul, kita sadar bahwa pentingnya pengolahan sampah di lingkungan, terutama sampah plastik itu bisa diolah menjadi barang yang multifungsi atau fungsional. Awalnya itu kita ngelihat sampah yang banyak. Kebetulan juga ada mata kuliah kita itu desain aksesoris. Itu kita diajarin caranya ngepres plastik. Nah, waktu itu kita dikasih tantangan nih, gimana caranya ngubah plastik itu menjadi sebuah output fashion. Nah, dimana kita waktu itu buatnya tuh kepikiran pertama buat ini dulu, buat dompet ini dulu. Abis itu karena kita ngelihat kain juga yang banyak, jadi kita gimana combine antara plastik itu dan dompet itu. Nah, dari proses awal kita pembuatan dari awal itu kan banyak banget ya prosesnya, dari pengepresan. Terus pengepresan itu lama banget, nggak sih lama banget, maksudnya perlu waktu yang lama untuk menghasilkan presan yang kuat. Agak capek, nah. Sampai tidur-tiduran waktu itu ya ngepresnya? Iya, sampai tiduran, nah karena lumayan capek juga duduk terus kan. Setelah dipres itu untuk bagian pembuatan pola itu ada Kak Anggi. Nah itu dia sekalian motong pola. Abis selesai motong pola dia lanjut jahit. Itu aja sih. BTW kita desain sendiri kan ya? Oh iya. Untuk pola-polanya? Untuk pola-polanya kita buat sendiri, ukurannya sama desainnya. Kita harus bawa ke sana tuh kemarin targetnya minimal tasnya itu 30. Nah, tapi kita kan karena kita hanya berempat, jadi kita mengerahkan semua tenaga kita sampai begadang-begadang buat presan dan menjahit 20 dompet, dan kita bawa juga 60 dompet dan 20 tas ke sana. Dan juga waktu produksi itu teman-teman biar kita nggak bosen ya untuk menghasilkan produk yang banyak banget gitu, kita juga menghibur diri dengan menonton YouTube gitu yang horor-horor gitu. Entah kenapa bagi kami itu kalau nonton horor tuh lebih semangat gitu. Enggak, lebih horor. Kalau boleh tahu apa yang membedakan produk kalian dari produk-produk yang lain? Yang pertama, produk kita itu sekali lagi dari 100% limbah kantong plastik dan kain perca. Jadi produk kami tidak hanya produk yang estetik gitu ya, tapi juga
mampu mengurangi limbah seperti itu. Dan juga produk kami itu uniknya kita mempunyai seri-series di mana kita memperkenalkan ciri khas atau kebudayaan Bali gitu Kak ya. Nah, satu lagi keunikan yang lupa. Apa itu? Kita itu bisa dibolak-balik tasnya. Oh iya benar, kita tuh keren banget, tasnya tuh bisa dibolak-balik. Tunggu sebentar ya teman-teman. Tara! Jadi tasnya ini luarnya itu plastik. Nah, dalamnya itu Nah, bentar nih teman-teman. Surprise! kain perca. Wow! Jadi kalau teman-teman bosan, luarnya plastik, ya bisa pakai ini. Bisa bagian dalamnya yang kain perca. Nah, Jadi itu ini keunikannya dari produk kita. benar. Oke, sebelum kalian ikut KM Expo ini, gimana sih persiapan kalian atau momen-momen misalnya yang kalian sempet gak deg-degan, nervous ngelihat pesaing-pesaingnya gitu? Gimana? Ada nggak perasaan itu? Sebenarnya sempat banget sih, waktu hari H itu kita kan ada ngedekor booth dulu. Terus kita lihat nih di depan kita, booth itu bagus banget. Terus kayak kita kira persiapan kita tuh udah matang banget. Ternyata ada yang lebih matang lagi, ya nggak sih Ri? Kita juga baru pengalaman pertama ya. Iya betul. Kita juga baru pengalaman pertama, kita juga nggak tahu harus benar-benar nyiapin barang yang kayak ini kayak itu gitu. Jadinya ya. Dan expect nggak sampai juara 1 deh? Nggak expect sih sama sekali. Terus selama 3 hari ya? 4 hari. 4 hari. 4 hari itu kalian ngapain aja di Singaraja? Tepatnya di Uniksa. Kita di Uniksa tiap hari jaga booth, kita juga keliling-keliling, tapi salah satu hal yang paling membekas adalah panas banget ya Singaraja ternyata. Wah, 4 hari di Singaraja itu Sebenarnya nggak kerasa ya waktunya jalan. benar. Karena kita full banget jadwalnya dari hari pertama sampai hari keempat tuh full banget, banyak banget ada kegiatan di sana. Mulai dari kirab budaya, terus kita setiap hari juga di sana buka booth, terus banyak yang beli juga. Ketemu teman-teman baru karena kan kita nih lomba untuk mahasiswa se-Indonesia. Jadi kita ketemu banget sama teman-teman baru yang keren-keren banget ide bisnisnya. Jadi kita juga bertukar ide juga di sana dan juga kita juga dapat masukan-masukan dari mereka juga kayak gitu. Ini yang dari Asi Singaraja nih gimana nih klarifikasinya? Di sana sih Emang emang gitu? panas sih. Kita juga posisinya di lapangan, jadi Iya. ya lumayan panas. Untuk kipas, nah itu kipasnya kan ngarah ke kita dulu. Iya. Aslinya ngarah ke booth kita. Nah itu dipindahin ke sana, dipindahin ke kanan. Jadinya booth kita itu nggak kena kipas. Kayak Singaraja mataharinya ada 2 deh. Kalian kan penjurian di sana. Selama 4 hari di sana tuh tak ada yang beli produk kalian nggak? Ada dong. Pasti ada. Selama 4 hari itu ada sih, setiap hari pasti ada yang beli produk kita. Ada juga kayak kita ketemu sama dosen-dosen mereka nih yang udah senior-senior gitu, dan lucunya dosen-dosen mereka ini sangat tertarik nih sama produk Nol. Kayak waktu itu ada bapak-bapak gitu ya, Yang beli. ada yang beli gitu. Dari yang beli itu lumayan banyak ya, dari setiap hari tuh pasti ada aja yang beli. Dan kalau misalnya kita perhatikan orang-orang yang beli itu mungkin para pencinta seni, orang-orang yang memang sadar akan lingkungan, dan kita memang menargetkan orang-orang yang seperti itu. Di saat penjurian juga di hari itu kita kan udah siap. Nah pas juri datang kita pasti dari kalian juga dari teman-teman juga pasti ngerasa ngerasa tegang saat penjurian. Itu yang kita alami pas penjurian, kita merasa tegang, tapi kita pede dengan produk kita, bahwa produk kita ini gimana ya, bisa gimana ya, bisa menembus dan bisa melawan Ya, dari produk-produk teman-teman yang yang lainnya lain. gitu. Setelah dari ikut lomba ini, apa kalian punya rencana untuk ikut lomba selanjutnya? Kita udah sempet sih cari-cari dulu, ada tawaran juga ikut lomba kemarin, tapi kita
karena masih fokus mengembangin produk, nanti mungkin kita bisa ikut nih di kancah yang di produk berkembang. Pengen banget kita ikut lomba yang misalnya kancahnya internasional seperti itu, yang pastinya produk Nul sudah tercipta produk-produk yang lebih baru-baru lagi gitu Kak ya, dan juga dengan seri-serisnya yang baru-baru. Kedepannya kita berharap Nul bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi tentang bagaimana pentingnya kita mengolah limbah, bagaimana kita memilah limbah kita, dan juga pastinya Nul ingin sekali bisa bersaing di kancah luar seperti itu. Dan juga nih, Nul pengen banget nyiptain produk-produk baru yang lainnya lagi, yang lebih kreatif, yang mungkin lebih kreatif juga, lebih menjual juga, dan lebih mencakup ke masyarakat yang lebih luas. Betul, dengan pastinya pola-pola yang lebih menarik dan lebih unik-unik. Nul upcycle bagian wallet, Nularin kebaikan.